Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Untuk kali ini kita tetap membahas tentang aplikasi e-rapor SD Kemendikbud. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba bagaimana cara entry atau input nilai rapor. Nah, pada video kali ini semua settingan pada admin atau administrator sudah selesai ya, jadi sudah selesai semua. Kemudian bagian TP juga sudah terisi semua. Nah, langkah selanjutnya kita memberikan guru atau wali kelas supaya mengentry nilainya. Itu saya akan buka dulu ya aplikasinya. Saya akan buka aplikasi e-rapor dari sekolah saya dulu ya. Kebetulan aplikasi di sekolah kami sudah online ya, sudah saya online kan ya, jadi tidak perlu lagi diakses di satu jaringan lokal ya. Jadi Bapak Ibu jika berkenan ingin mengonlinekan e-rapor, bisa saya bantu, nanti silahkan kontak saya, nanti saya bantu bagaimana cara agar e-rapor ini bisa online dan bisa diakses di mana saja, kapanpun, tanpa harus datang ke sekolah atau mungkin satu tempat ya, bisa dikerjakan di mana saja. Nah, sekarang kita login terlebih dahulu menggunakan akun guru ya. Saya akan mencontohkan login dengan akun saya saja ya, kelas 5 ya. Perhatikan seperti yang sudah kita bahas, untuk ASN yang digunakan adalah NIP, kemudian passwordnya password dari aplikasi e-rapor ya. Kita masukkan dulu. Nah, kemudian sekolahnya, karena di sini saya gabung, jadi ada 2 sekolah ya, jadi 2 sekolah yang saya integrasikan di e-rapor ini. Nah, bisa Pak, bisa ya, ini bisa beberapa sekolah yang bisa digabung. Nah ya, jadi saya akan masuk ke sekolah saya saja dan semesternya kita pilih. Nah, punya saya semesternya banyak sekali ya, betul. Mungkin yang baru pertama kali menggunakan e-rapor pasti hanya 1, 2025, 2026 ya, karena belum pernah memakai. Sedangkan sekolah kami sudah memakai e-rapor ini sejak adanya e-rapor SP dan mulai tahun 2023 ini ya. Nah, jadi semua sudah terintegrasi di sini. Jadi meskipun saya nanti mencetak rapor yang tahun lalu atau tahun yang sudah lama bisa ya ini ya, karena sudah tercover di database. Oke, lanjut. Kita ke semester ganjil, kemudian masuk. Oke, berhasil. Kita tunggu sebentar ya sampai masuk. Dan ini sudah masuk dashboard. Seperti biasa, dashboard menampilkan data-data kelas ya, mulai dari rombel, kemudian ada jumlah siswanya 36 ya yang saya pegang, kelas 5. Kemudian mapelnya sudah tersetting 10, pembelajaran juga 10, ekskulnya ada 3, kemudian peserta ekskul ada 409 ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, karena kita fokusnya adalah entry nilai rapor, jadi saya akan langsung menuju ke input nilai rapor. Nah, jadi posisinya sekarang entry nilai sudah bisa dikerjakan karena semua kegiatan administrator sudah selesai dan tujuan pembelajaran pun sudah di entry semua ya. Kita tinggal input. Input ada 2 jenis Bapak Ibu ya, ada input nilai rapor dan import nilai rapor ya. Ada input dan ada import ya. Bedanya apa? Nanti saya tunjukkan bedanya. Sekarang saya akan mencoba ke input nilai rapor terlebih dahulu. Kita klik ya. Kemudian di sini kita pilih kelas. Kebetulan saya mengajar kelas 5. Kita pilih kelas 5. Kemudian mata pelajarannya ya. Yang muncul di sini adalah mata pelajaran yang sudah disetting dari administrator ya. Kita langsung fokus ke salah satu mapel saja. Nah, kebetulan saya belum mengentry ya. Kita akan coba ini ya. Pendidikan Pancasila. Kemudian nah di sini sudah ada isian
yaitu kolom nilai, kemudian juga ada ke bagian checkbox untuk menampilkan deskripsi dari tujuan belajar ini. Nah, cara mengentry dari sini kita cukup ketik saja di sini ya. Ya, misalkan 98. Kemudian misalkan 97. Ya, ini saya random dulu ya, tidak melihat nilai aslinya karena kita hanya mencontohkan saja. Kemudian ini misalkan 87. Kemudian di sini misalkan 86, 85, 90. Kemudian ada 89. Ini selesai ya, sampai anak paling terakhir. Nah, setelah nilai diisi, kemudian lanjut, perhatikan di sini, TP yang diukur dan tercapai dengan optimal, dan TP yang diukur dan perlu peningkatan. Nah, misalkan dia sudah dapat nilai 98. Mana TP yang mungkin sudah optimal, kita centang Bapak Ibu ya. Misalkan ini, atau mungkin dan ini ya. Berapa nilai TP yang harus kita centang, itu kebijakan dari lembaga atau gurunya masing-masing ya. Nah, silakan dikoordinasikan. Nah, perhatikan di sini, jika sebelah sini yang optimal sudah dicentang, maka di sebelah kanannya yang belum optimal ini akan mati Bapak ya. Jadi setelah ini dicentang, ini akan mati. Artinya apa? Artinya TP yang nomor 1 ini sudah dipakai di optimal, jadi tidak bisa dipakai di yang perlu peningkatan ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah dicentang di sini, tidak bisa dicentang lagi di sini. Begitu juga sebaliknya, jika sudah dicentang di sini, misalkan ini yang perlu peningkatan ini. Nah, di sini juga akan mati ya. Jadi nilai 1 TP ini hanya bisa digunakan salah satu, optimal atau yang perlu peningkatan. Nah, karena ini yang saya centang ada 3, yang optimal 2, yang belum 1 ya. Nanti yang keluar ya ini 3 TP ini yang menjadi deskripsi. Nah, lakukan hal yang sama pada semuanya ini ya. Semuanya dilakukan hal yang sama, mungkin seperti ini ya. Ini hanya saya random dulu ya, contoh ini ya, kita random saja dulu contoh. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, bagaimana untuk mapel PKN? Ini kita simpan, ini kita simpan ya. Simpan data nilai. Simpan. Oke, berhasil menyimpan 36 data nilai rapor dan 36 data deskripsi. Artinya apa? Artinya ini sudah tersimpan. Kita cek dulu ya. Kita bisa mengecek hasilnya ini melalui cek penilaian ini ya, status penilaiannya. Kita cek dulu. Nah, pilih kelas. Nah, perhatikan di sini bagian Pancasila sudah terisi 36 data. Nah, kita juga bisa mengecek di sini Bapak Ibu, guru mana yang belum mengentry. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, ini ya. Jadi ketika 36 data nilai dan 36 deskripsi berarti sudah selesai. Jangan sampai di sini 36, di sini 35, berarti ada satu anak yang belum dicentang deskripsinya. Nah, itu tadi cara input nilai rapor dengan menu input nilai rapor. Sekarang saya beri contoh dengan cara import nilai rapor ini ya. Import nilai rapor. Caranya sedikit berbeda ya. Kita pilih kelas lagi seperti tadi, kemudian kita pilih mapel Pancasila ya. Saya samakan saja tadi melalui input ya, sekarang melalui import. Nah, sebelum kita import, kita unduh dulu nih, download format nilai kelas. Nah, ini kita download dulu. Kita tunggu dulu sampai terdownload format template-nya ini. Jadi agak sabar ya. Nah, ini sudah terdownload ya. Kita buka ya Bapak Ibu, kita buka. Kemudian, nah ini ya. Setelah itu kita enable dulu nih. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita unduh bagian untuk Pancasila, maka di sini sudah otomatis ada data nilai kelasnya, mulai si A sampai si Z. Nah, gini ya, si A sampai si Z. Nah, kemudian di sini ada
bagian nilai rapor. Perhatikan di sini ya, nilai rapor. Nah, di sebelah sini ada TP. Ada 7 TP, ini menyesuaikan dengan yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Ini ya, yang ada di sini tadi. Saya coba buka lagi. Ini pakai nah, ini ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini urut ya, jadi 1 sampai 7. Ini berarti urutannya dari sini sampai ke sini, urut ya. Nah, caranya bagaimana? Ibaratnya adalah sudah memiliki rekap nilai di Excel ya. Kita tinggal copy paste ke sini. Ya, ini saya contohkan, saya pakai nilai PKN ya. Saya kopas dulu coba ini hanya contoh saja. Kopas, kemudian ke sini kita paste values ya. Paste values. Kemudian kalau bingung caranya klik kanan, kemudian paste spesial, ini pilih yang values ya, values ini. Atau mungkin bisa menggunakan ini ya, CTRL ya, CTRL ALTV ya, CTRL ALTV. Nanti muncul ini, klik yang value, terus oke. Nah, perhatikan di sini angkanya, komanya banyak sekali. Nah, kenapa? Karena hasil dari hasil dari olahan ini menghasilkan nilai koma di belakang. Maka kita harus setting dulu sesuai dengan angkanya di situ. Nah, ini misalnya ini 94 berarti ya. 94 kemudian 97. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki nilai yang jadi seperti ini ya, tinggal di copy paste ke sini. Nah, kemudian bagian TP ya. Nah, TP ini ya, yang tadi ya di sini ya. Di sini adalah nilai optimal, di sini TP yang belum optimal. Nah, di sini cara mengisinya, ketikkan huruf T besar untuk deskripsi yang sudah optimal. Ketikkan R untuk deskripsi yang belum optimal. Ini saya contohkan saja, saya akan copy paste ini saja ke bawah. Ya. Ini, kemudian yang R ini hanya sebagai contoh saja. Nanti bisa disesuaikan sendiri, mau yang ini silahkan ya. Nah, sekarang saya akan mencoba ya, TP-nya saya buat sama dulu ya. Nanti bisa disesuaikan, mungkin dibedakan, yang T dipilah-pilah ya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita save dulu ini, save. Oke, kita silang, kita tutup dulu ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ke bagian import ya. Tadi ya kita menu import ya. Kemudian ke kelas, lalu ke Pancasila, karena tadi yang kita ambil Pancasila. Kemudian kita pilih filenya. Nah, kita cari filenya tadi, biasanya di unduhan ya, unduhan. Nah, ini ya, yang ini ya. Nah, ini pendidikan Pancasila. Nah, usahakan jangan sampai salah ya. Ini kalau sudah diedit mungkin bisa dijadikan folder sendiri. Nah, karena ini ya, contoh saya langsung saja buka. Kemudian saya import di sini ya, klik import. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, berhasil menyimpan 36 data nilai rapor. Nah, sekarang kita cek di bagian nilai rapor sini ya. Nah, ini pastinya nilainya sudah ganti tadi ya. Nah, karena sudah saya import ulang. Nah, perhatikan di sini ya, sudah tercentang sesuai dengan apa yang tadi saya pilih ya. Karena tadi kan sama semua ya. Ini loh, lihat ya, sama semua, ini juga sama semua, dan nilainya juga sudah masuk. Nah, jadi cukup satu klik sudah semua satu kelas dalam satu mapel entry ya. Lakukan hal yang sama pada mapel yang lain ya, ini ya, misalnya ganti mapel, kemudian mapel bahasa Indonesia. Nah, silakan unduh terlebih dahulu, kemudian baru di entry nilainya, lalu diimpor ke sini. Nah, itu cara mengimport nilai. Oke, kali ini cukup sekian. Silahkan bisa dilakukan menggunakan input atau import. Ya, bebas ya, ini tidak ada ketentuan mau yang mana. Oke, terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.